Tuhan Yesus. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dunia akan digoncang, bahkan pada akhir zaman sekali lagi Tuhan akan menggoncang langit, bumi. Namun kita yang bersama Yesus, tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Kita bersama Yesus yang tidak tergoncangkan. Badai pandemi, badai kesulitan hidup, apapun, hati kita tetap tenang. Yes, mari melangkah bersama Tuhan. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi tiap langkahku, tiap langkahku. Mari melangkah Bapak Ibu, dimanapun engkau sedang dalam posisi di bawah, di tengah, dalam pencobaan tantangan hidup, terus maju melangkah. Di tengah badai ombak, gelombang, jangan takut. Hatimu tetap tenang teguh, hatiku tetap tenang. Angkat tangan kita bersama-sama. Tiap langkahku, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Yes, di rumah Bapa surga yang bakal. Tepuk tangan bersama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Mari bersama-sama, bila kau izinkan
izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biar musik saja. Adakah saudara saya kadang-kadang ragu seperti air di pinggir pantai, maju mundur, ke kiri ke kanan, terombang ambing. Di kitab Yakobus dikatakan mintalah hikmat. Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Para pahlawan-pahlawan iman juga pernah menghadapinya dan mereka teguh. Musa pernah menghadapi laut dan bisa terbelah. Yosua menghadapi sungai dan bisa terbelah. Laut apa yang sedang menghadang saudara? Sungai apa yang sedang membendung saudara? Menghalangi perjalanan hidup saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti lewati cobaan, tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Yes Lord, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. God is good. God is good.
Tepuk tangan bersama-sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes. Bersama malaikat di surga, nyanyikanlah kidung pujian. Bermazmur bagi Tuhan. Muliakan nama Tuhan. Yaitu Bapa surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus. Hosana, hosana, aku memuji. Sama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan kidung pujian. Bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Bersama malaikat. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Mari angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji. Bersama malaikat kita nyanyikan hosana dan haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Mari bersama malaikatnya kita naikkan kidung pujian. Yes Lord. Bersama malaikat berikan senyum kepada Bapa di surga. Bersama para malaikatnya nyanyikan kidung pujian. Engkau mampu melihat yang tidak kau lihat. Apa yang pernah kelihatan oleh matamu, yang gak pernah kau pikirkan, gak pernah kau ucapkan, sedang disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. 1 Korintus 2:9. Angkat tanganmu dengan pengharapan iman yang kuat. Masuk dalam hadiratnya. Masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasih. Rasakan kasih-Mu. Ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Bersama-sama hosana. Hosana, hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu.
Aku menyembahmu. Tepuk tangan, mari kita sembah. Kita sembah Bapa, kita sembah Yesus, kita sembah Roh Kudus. Ku sembah Tritunggal yang Esa. Purara Bapa Syandarara Masyandarara. Hosana, Hosana, ku memujimu. Haleluya, haleluya. Aku menyembahmu selama-lamanya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari bersama-sama, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Lambaikan tangan saudara. Hatiku sakitmu bisa disembuhkan. COVID-19 lenyap. Sakit bawaan lenyap. Krisis ekonomi, krisis pekerjaan, usaha, keluarga lenyap. Sekali lagi lambaikan tanganmu. Hatiku percaya, hatiku percaya. Kami percaya Engkau Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Kami percaya, kami percaya, percaya selalu. Selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Yang percaya lambaikan tanganmu. Hatiku percaya Yesus adalah jalan, hatiku percaya Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah kehidupan. Maka kami bersama seisi rumah kami, seperti Kisah Rasul 16 ayat 31, diselamatkan. Selalu ku percaya, percaya kepada Allah Bapa bersama Yesus dan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan. Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab.
Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya. Bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah. Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan.
Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Salam Miracle. Sobat Miracle, dimanapun kamu berada, Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung, dilahirkan, selamat dari pembunuhan waktu bayi karena miracle. Sepanjang hidupnya, dia melayani dengan penuh miracle dan miracle mujizatnya. Dia melipat gandakan mujizatnya dengan melatih 12 muridnya. Di puncak miracle-nya dia mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit dan naik ke surga. Dan akan datang kembali menjemput kita di awan-awan saat rapture. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. 1 Korintus 15 ayat yang ke-51. Nah, sementara kita menunggu hari rapture itu, kita akan hidup berjalan dalam miracle-nya. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan firman persiapan untuk menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Menyaksikan kenaikan Yesus ke surga ini adalah merupakan kesempatan emas. Seperti kita tahu di Indonesia ada hari Jumat Agung, wafatnya Isa Al-Masih. Hari Minggu walaupun tidak dirayakan sebagai libur, karena memang hari libur adalah hari kebangkitan Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Dia yang dahsyat. Selanjutnya kita akan merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Kenaikan Yesus ke surga.
bersiap menyaksikan kenaikan Yesus ke surga, sama dengan Anda juga siap menyosok kedatangannya Dia dari surga. Waktu Yesus naik, lalu awan menutupnya, 2 malaikat berpakaian putih berseru, "Hai orang Galilea, kenapa kamu bengong di langit? Yesus yang sama naik akan turun dengan cara yang sama." Bapak Ibu Saudara, di kitab Kisah Rasul para muridnya mendesak Yesus, meminta agar mereka menerima yang namanya kepemimpinan Yesus untuk memulihkan kerajaan Israel, kerajaan dunia. Tetapi Yesus berkata, kerajaanku bukan kerajaan dunia, kerajaan kekekalan. Kapan kau memulihkan? Waktu yang kau gak perlu tahu. Tetapi Kisah 1:8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ini bukan urutan kacang. Yerusalem dulu, Yudea dulu, Samaria, baru ujung bumi. Bukan, serentak, set. Melalui program TV ini, program media ini, Injil diberitakan ke seluruh dunia. Apa yang menarik, setelah Yesus bangkit dari kubur, Yesus tidak langsung naik ke surga. Selama 40 hari, selama 10 kali pertemuan, Yesus menampakkan diri ke perempuan Magdalena, ke perempuan-perempuan murid Yesus, kepada Simon Petrus, Yakobus, kepada murid menuju ke Emmaus, kepada Thomas, kepada 7 murid di Danau Galilea, kepada 500 murid, kepada Rasul Yakobus, kepada murid yang naik ke surga, yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Apa yang menarik di sini? Yesus benar-benar totalitas membangkitkan kembali murid-muridnya untuk siap menjadi saksi buat kenaikannya. Pujian berkata, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk kita mempersiapkan diri menjadi saksi buat kenaikan Yesus ke surga. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Bayangkan habis lahir mati, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Jadi Yesus telah memberikan kepada kita kemenangan di kayu salib, kebangkitannya, dan dia siap untuk naik ke surga. Nah, khusus pada kali ini saya akan ingatkan, dari 10 perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya, saya mau tekankan di bagian ketiga, yaitu Yesus menjumpai murid-muridnya saat 2 muridnya, salah satunya Kleopas, menuju ke Emmaus. Emmaus artinya
sumber air hangat, sumber air panas. Jadi iman mereka yang beku di Yerusalem, mereka mencoba untuk menghangatkan. Tapi di perjalanan Yesus sendiri datang. Namun ada selubung yang menutupi mata mereka. Dia nggak tahu itu Yesus. Apa yang menarik di sini? Sementara muridnya ragu-ragu tentang kebangkitannya, Yesus meneguhkannya satu persatu. Tidak lama kemudian, dimunculkan murid-murid yang terperbarui. Ada 4 pelajaran dari persiapan menjadi saksi kenaikan Yesus menjadi murid yang dibangkitkan dari kisah 2 murid yang ke Emmaus. Nomor 1 adalah jangan meninggalkan Yerusalem. Lukas 24 ayat 47 berkata, tinggallah di Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dari kuasa yang tempat maha tinggi. Pastikan Anda dan saya yang pertama adalah jangan tinggalkan Yerusalem Anda, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan juga kehadiran Tuhan. Bapak Ibu harus ingat, di Yerusalem Bait Allah dibangun. Di Yerusalem dibangkitkan nabi-nabi Tuhan. Juga di Yerusalem nabi-nabi dibunuh. Sobat Miracle dimanapun kau berada, setelah kita tidak boleh meninggalkan hadirat Tuhan, pujiannya seperti ini. Ku ingin tetap di hadirat-Mu, memandang kekudusan-Mu. Ku ingin tetap di hadirat-Mu. Waktu kita tetap di hadirat Tuhan, kita tidak meninggalkan Yerusalem, maka kita akan jadi murid yang dibangkitkan dan siap menjadi saksi buat kenaikan Yesus ke surga. Jadi yang pertama, jangan tinggalkan Yerusalem. Yang kedua, jangan ada yang menghalangi mata kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kleopas dan 1 muridnya ini, gambaran kita murid akhir zaman, tidak memperhatikan detail. Ada satu yang nyata yang kita tidak bisa ambil. Dikatakan di sini adalah jangan izinkan sesuatu menghalangi mata kita melihat kemuliaan Tuhan. Yuk, iman datang dari pendengaran akan firman. Firman itu tidak pernah gagal. Saya dan saudara harus bersiap. Untuk apa? Menghidupi iman kita. Setelah kita dilarang meninggalkan Yerusalem hadirat Tuhan, maka yang kedua, saudara dan saya melenyapkan penghalang mata kita. Dan di pasal 24 ini, Lukas 24, Yesus sendiri menemani mereka. Bahkan bercakap-cakap dengan mereka. Tetapi dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ketakutan akan pengejaran oleh tentara Romawi, ketakutan akan intimidasi dari Farisi, Yahudi, dan ahli Taurat, ketakutan akan pengucilan dari umat, membuat mereka matanya terhalang tidak melihat Yesus yang bangkit.
Betapa tragisnya kalau kita hari-hari ini melayani, berjalan dalam iman, tapi kita tidak merasakan kehadiran Yesus yang hidup itu. Kita berjalan dalam roh agamawi, sekedar hidup, sekedar beribadah. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Mereka menjawab dengan muka muram. Karena meninggalkan Yerusalem, mencoba ke Emmaus, menghangatkan imannya. Lalu akhirnya mata mereka terhalang tidak melihat kemuliaan kebangkitan Yesus. Tandanya mukanya muram, masa depan suram. Harusnya kita bisa menyongsong kebangkitannya dan bersiap menjadi saksi untuk kenaikannya. Apa yang menarik di sini? Mereka sungguh-sungguh kehilangan yang namanya semangat untuk dibangkitkan, untuk membangkitkan. Yang ketiga, Lukas 24 dikatakan, hei kamu yang bodoh, betapa lambannya hatimu. Tulalit, gak on-on, gak connect, loading dulu. Akhirnya bukan connect tapi disconnect, terus error. Betapa lamban hanya hatimu, bukankah Mesias harus memang ditangkap, dikuburkan, mati, dan pada hari ketiga akan bangkit? Lukas 24 ayat 26, bukankah Mesias harus menderita? Kalau yang bilang bodoh itu mungkin teman kita cuek aja. Biar anjing menggong kafilah berlalu. Tapi yang ngomong nih Yesus. Hai kamu yang bodoh. Bodoh akan janji Tuhan. Bodoh akan kehendak Tuhan. Bodoh akan masa depan. Yang keempat terakhir. Akhirnya dikatakan waktu ayat 28 Lukas 24, waktu mereka mendekati kampung yang mereka tuju, Yesus seolah-olah mau meninggalkan mereka. Tapi mereka mencegah dia dan mendesaknya, tinggallah bersama kami. Di dalam kesabarannya Yesus mengokekan mereka dan tinggallah Yesus bersama mereka. Waktu Yesus duduk sama mereka dan memecahkan roti dalam perjamuan kudus, barulah mereka melihat itu Yesus. Dan Yesus lenyap dalam tubuh kemuliaannya. Lalu mereka berbincang satu dengan lain. Bukankah hati kita tadi berkobar-kobar? Pastikan yang keempat, Anda mendesak, hadiratnya mengalir, kuasanya turun, mujizatnya dinyatakan. Anda mendesak
untuk kehendaknya dinyatakan atas saudara. Pewahyuannya diberikan kepada saudara dan saya. Dan hati kita tentunya berkobar-kobar. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu. Giatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu. Ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Berkobar-kobar biar rohmu nyala-nyala. Apakah waktu Anda ikut penyembahan fajar, pagi, siang, sore, malam, yang Anda bisa cocok waktunya, Anda lakukan berkobar-kobar? Anda melayani jiwa-jiwa dengan berkobar-kobar? Anda menantikan kedatangannya dengan berkobar-kobar? Puji nama Tuhan. Dari 12 murid Yesus memang ada yang berkhianat, Yudas, tapi digantikan oleh Matias. Dan 12-nya mati syahid. Yohanes sempat digoreng di minyak yang mendidih, tidak meninggal, dibuang di Pulau Patmos, mati umur tua di Efesus. Sisanya, Thomas dikuliti di India, Yakobus dipenggal kepalanya, Petrus disalib kepala bawah di Roma, termasuk Paulus yang kemudian ditambahkan juga mati dipenggal kepalanya di Roma. Bagaimana dengan kualitas pertumbuhan iman saya dan saudara? Saya dan saudara harus mengobarkan karunia yang telah diberikan kepada kita. Waktu Yesus ditanya, kapan saatnya engkau memulihkan Israel? Masanya engkau nggak perlu tahu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Roh Kudus ini adalah dunamis. Kuasa yang berkobar-kobar, meledak-ledak, menyala-nyala. Dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi menyongsong kenaikannya waktu murid-murid hari ini menyongsong kedatangannya. Biar kita menjadi saksi. Setiap orang harus tahu, mau nggak mau harus tahu. Setiap orang harus tahu siapa Yesus. Setelah kita dibangkitkan, maka kita siap untuk membangkitkan. Sehingga murid-murid yang lainnya juga dibangkitkan. Kita percaya setiap kita diberikan talenta, kembangkan talenta kita. Kita menjadi mempelai yang bijaksana. Gunakan, bagikan lawatan Allah yang kau telah terima. Sobat Miracle, firman ini untuk saudara. Kekristenanmu, imanmu sedang naik atau turun? Atau naik turun? Sedang maju atau mundur? Atau maju mundur? Bukan on terus tapi off kadang. Saya ajak Anda untuk menerima spirit, roh kebangkitan yang membangkitkan Yesus, membangkitkan kita. Apa yang menghalanginya, singkirkan. Anda mulai perkatakan firman dengan deklarasi iman, pujian, penyembahan.
kita maju bangkit dengan janji Tuhan. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus juga membangkitkan kita, sehingga kita bisa membangkitkan saudara yang lain. Bapak Ibu Saudara, waktu kita sudah dibangkitkan, siap-siap membangkitkan keluarga kita, orang kita kasih, sahabat, siapapun engkau dan dimanapun engkau berada, firman Tuhan untuk saudara. Bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya itu tetap. Bapak Ibu Saudara, seperti Yesus oleh Roh Kudusnya dibangkitkan dan berkemenangan, kita juga. Bahkan kita akan menjadi lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Jadi ujungnya kebangkitannya membangkitkan kita untuk kita menjadi lebih dari pemenang. Kami hamba Tuhan memastikan Anda tidak terlambat, tidak ketinggalan. Bukan jadi Kristen yang maju dan mundur. Maju, mundur, 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 mundur. Pastikan Anda dan saya jangan tinggalkan Yerusalem. Kalau tinggalkan hasilnya bodoh. Tidak nyambung-nyambung. Dan yang dahsyat, matamu minta disingkapkan untuk melihat penyataan Tuhan. Sehingga akhirnya kita melihat Yesus benar-benar dibangkitkan, memberi karunia, menghembuskan rohnya, untuk kita juga dibangkitkan berkemenangan bersama Dia. Pujian berkata, haleluya dia bangkit, haleluya dia hidup, haleluya dia naik, Roh Kudus turun. Mari angkat tangan kita. Haleluya dia bangkit, haleluya dia hidup, haleluya dia naik, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Mari kita berdoa. Jikalau ada di antara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, masih dalam dosa, menjadi anak terhilang, domba terhilang, dirham terhilang, Yesus tetap mengasihi engkau dan mau menyelamatkan engkau. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kalau kau minum air yang daripadaku, kau tidak akan haus. Kita tidak akan haus, kita akan dibangkitkan bersama Dia. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Pastikan Anda bangkit dalam kebangkitannya, menjadi saksi kenaikannya untuk turun menyebut kita. Hamba berdoa, ampuni dosa mereka, dosa kami, di setiap sela-sela, di saat kesempitan sekalipun, kalian lihat kesempatan Tuhan. Bila orang yang membangkitkan Yesus membangkitkan kami untuk kami boleh bergerak, berkobar-kobar, menyala-nyala, menjadi saksi buat kenaikan dan kedatangan Yesus kedua kali. Kami mau bertobat dari dosa kami, menjadikan Yesus sama dengan Tuhan kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berjalan buntu Tuhan berikan terobosan keluar. Terimalah berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus dalam nama Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Salam miracle Maranatha. Deklarasi iman Mazmur 91 dalam lindungan Allah.
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk
di waktu petang. Walau seribu orang berbagi sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Dia dalam kesesakan. Aku